Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam Islam hubungan zikir dan doa seolah tak bisa dipisahkan. Keduanya bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulama bahkan menyebut keduanya dikategorikan sebagai amalan ringan yang dapat mendatangkan pahala berlimpah. Dalam doa dan zikir ada kerendahan hati dan rasa butuh manusia kepada Allah, dan insya Allah menjadi wasilah terkabulnya segala hajat kita. Nah pemirsa, hari ini kita akan belajar dengan tema bahasan terkait zikir dan doa. Dan alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Semangat Pak Kiai hari ini berbagi ilmu ya. Semangat. Apalagi bahasannya luar biasa. Zikir, doa, dan ada satu pertanyaan sih terkait wirid. Bagaimana kemudian yang menjadi pembeda di antara ketiganya. Nanti kita akan bahas. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, dalam konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, bagaimana kemudian doa dan zikir ini dimaknai? Tafadhol, silahkan. Iya, zikir itu artinya menyebut, mengingat. Ya, ketika kita menyebut nama orang yang kita cintai, maka itu disebutnya dengan zikir. Bila zikir itu dibacanya secara terus-menerus, pada bilangan yang sama, pada jam yang sama, pada waktu yang sama, maka itu jadi wirid namanya. Jadi wirid itu adalah zikir yang sudah terukur, terjaga. Terukur artinya bilangannya yang dia membacanya terjaga pada waktu-waktu tertentu. Jadi konsisten juga dilakukan. Konsisten. Jadi apabila dia, bahkan kalau dia sibuk, kalau dia tidak bisa melakukannya karena tertidur dan lain sebagainya, maka dikodoknya, dikerjakan di tempat yang lain. Nah pada saat itu zikir itu menjadi wirid. Nah zikir hanya saja yang dimaksud dengan zikir mengingat Allah itu tidak mesti membaca Quran. Jadi zikir yang tertinggi itu membaca Al-Quran. Yang kedua baca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ketika orang punya wiridan itu setiap pagi di depan rumahnya itu dia menyiapkan uang 2.000-an. Anak-anak yang sekolah atau 5.000-an. Kemudian dia kasih. Maka karena dia melakukannya terus-menerus maka itu wiridan namanya. Wiridan yang baik. Dan wiridan yang baik itu bisa berupa zikir bil lisan, bisa jadi materi. Pada saat dia nggak punya uang maka dia ganti dengan permen. Dia bilang hari ini saya nggak punya uang, jadi hari ini dulu. Gitu. Itu namanya menjaga wirid. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib itu mengatakan, ya menukil dalam kitabnya itu tadi, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang itu dia punya wiridan, ya monyet. Nggak enak saya menerjemahkannya itu. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wiridan, ya monyet. Karena apa? Memang monyet tidak diminta untuk berwirid. Untuk berzikir dan lain sebagainya. Karena dia berzikir dan bertasbihnya tidak sama dengan kita. Kalimat itu ingin menegaskan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Itu sebenarnya Habib Abdullah Al-Haddad itu bahwa pilih, masa nggak bisa kita memilih wiridan. Bacaan Quran. Umpamanya tiap hari setengah juz, 1 halaman. Pilih saja. Ya. Apabila ya, volume dan waktunya terjaga, itu namanya wirid. Dan jangan lupa berdoa. Nah dalam ini sebenarnya punya kaitan ya, punya korelasi dengan kajian kita yang lalu. Di dalam kita bisa menukil asar ya, pendapat para ulama. Ibnu Mas'ud mengatakan man khotamal Quran falahu du'aun mustajabatun. Orang yang menghatamkan Al-Quran dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan doa yang diterima. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita bisa memahaminya, bila kita punya hajat hidup untuk anak, untuk suami, untuk profesi dan lain sebagainya, hatapkan saja Quran. Hatamkan Quran. Bahkan di kalangan sahabat itu, idza khatamal Quran da'a ahlahu.
apabila dia mau khataman Quran dikumpulkan keluarganya itu, istrinya, anaknya, cucunya. Dia menghatamkan bersama-sama, kemudian dia bersama-sama. Karena dia tahu persis. Dalam khataman Quran itu pintu mustajabahnya itu dibuka. Masya Allah. Kan biasanya ada doa khatam Quran tuh. Ya. Dan itu tuh luar biasa sekali kan doanya tuh. Subhanallah. Jadi itu tadi ya Pak Kiai. Jadi kalau kita memiliki hajat ya, kita bisa melakukan ikhtiar itu. Bisa. Salah satu yang diamalkan oleh sahabat Nabi itu. Jadi mereka kalau punya hajat, dia khatamkan Quran, kemudian dipanggil istrinya, anaknya, cucunya, kemudian dia berdoa. Tapi berarti kalau levelnya sahabat Rasul itu kan khatamnya cepet ya. Kalau kayak kita tuh idealnya seperti sebulan sekali misalnya, atau tergantung kemampuan juga Pak Kiai. Ya betul. Ala qadril imkan. Jadi kalau pada episode yang lalu ya digambarkan Sayyidina Utsman kadang-kadang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir. Imam Syafi'i 30 hari, ya 30 hari dalam Ramadan itu 60 kali khataman. Nah, di kalangan sahabat itu ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang setiap bulan. Nah, yang paling lemah itu yang setahun sekali lah khataman. Tapi nggak ada nih nomor 4. Nomor 4, oh oke. Nah, nomor 4 nih yang ada nih di Indonesia setiap Ramadan. Nah, itu. Tapi berharapnya Ramadan iya khatam, tapi di bulan-bulan yang lain juga nggak boleh kalah, betul. Ya Pak Kiai. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir, Doa, dan Wirid. Kita lanjutkan Pak Kiai. Jadi itu tadi pertanyaannya. Kalau kemudian ada yang bertanya doa dan zikir, mana yang lebih utama atau mana yang harus didahulukan? Seperti apa? Ya lebih utama zikir, karena kan doa itu kepentingan kita. Kalau doa kan meminta, walaupun sebenarnya Allah senang kepada orang yang meminta. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tidak meminta. Nah, itu yang dimaksud yang dalam sebuah pemahaman di mana ada hak dan kewajiban antara manusia dengan Allah. Di kalangan sufi ya, di dalam kitab Ihya itu digambarkan ada orang-orang yang malu meminta. Malu meminta. Malu meminta. Jadi dia bahkan di dalam sholat ketika dia Rabbighfirli wali walidayya, ya Rabbighfirli warhamni wajburni, warzukninya nggak dibaca. Kenapa? Dia malu karena sudah terlalu banyak dia diberikan oleh Allah, masih meminta saja seperti anak kecil yang cerewet kepada ibunya. Ibunya memberi tapi sebenarnya dia mengatakan anak ini cerewet betul. Nah, pemahaman itu sehingga dia mengatakan sifat qanaah itu menyebabkan dia sudah cukup yang diberikan Tuhan, dan dia tidak ingin mengukur baju di badan orang lain. Nggak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada level lagi pemahaman antara zikir dan doa itu dimaknakan dalam makna yang satu gini. Di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna. Ada 99 dipahaminya. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Jadi kalau kita menzikirkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, itu include di dalamnya kita meminta kasih sayang, kita meminta diberikan rahmat gitu. Jadi ketika dia meminta rezeki, maka dia cukup menyebutnya ya Rahman, ya Razak, ya Rahman, ya Razak. Maka dengan menyebut kata ya Razak itu maknanya dia minta diberikan rezeki walaupun tidak diucapkan. Karena memang sebut saja nama Allah, maka di dalamnya itu sudah bermakna doa. Nah, jadi kalau ditanya lebih afdal mana, satu perbuatan, dua hal itu terlampaui. Tapi kalau misalnya kita berdoa juga secara spesifik juga diperbolehkan. Oh ya, boleh. Bahkan Allah suka ya kepada orang yang berdoa. Jadi digambarkan itu orang yang basah bibirnya dengan berzikir, dengan orang yang basah
bibirnya mengetuk-ngetuk, memanggil-manggil Tuhan agar membuka pintunya. Itu digambarkan seperti anak kecil yang dimarahi oleh ibunya main hujan-hujanan. Nah, lari, awas kamu ya, itu pintunya dikunci sama ibunya. Kemudian pintu itu diketuk-ketuk sama anak itu. Maka ibunya membukanya. Dan ketika dibukanya itu dicium. Dan dimandikan dan dia diberi makan. Begitulah pengertian orang yang zikir dan berdoa. Itu seorang ibu. Bagaimana dengan Allah melampaui itu semua ya? Subhanallah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi, zikir dan doa itu kedudukannya sama-sama mulia. Sama. Dan ya bisa dimasukkan ke dalamnya ya Pak Kiai. Maksudnya zikir di dalamnya juga ada doa, doa di dalamnya juga ada zikir. Ya, begitu juga ya? Betul. Oke. Pak Kiai, dalam konsep tasawuf di kalangan sufi ini, saya kerap sekali mendengar istilah suluk. Yang berupa mungkin wirid yang dilakukan terus-menerus. Bisa dijelaskan sebenarnya definisi suluk itu apa sih sebenarnya? Ya, suluk dari kata salaka. Salaka. Salaka yasluku sulukan. Berjalan secara etimologi, salaka itu artinya berjalan. Tetapi terminologi dalam ilmu tasawuf adalah orang yang mengikuti jalan gurunya, yang mengikuti jalan mursyidnya untuk menyampai lebih cepat ke hadratullah. Ya, ini disebut dengan suluk. Maka mereka biasanya kalau mengikut tarikat-tarikat yang ada di Indonesia itu, mereka ya kalau sudah diterima mereka berbaiat, janji. Artinya masuk ini nggak boleh main-main. Nah, setelah dia berjanji setia dengan baiat, maka dia dianjurkan untuk banyak bertobat. Mengingat yang lalu-lalu itu apa. Setelah itu dia melazimkan sholat taubat, sholat tasbih. Nah, nanti pada tahapan berikutnya dia diminta untuk mengucapkan zikir-zikir. Ya, biasanya kalau yang awal itu seperti di dalam As-Saziliyah itu mengucapkan la ilaha illallah. Afdolu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir itu ketika orang mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Ya, ada yang 313 sampai nanti 1000 sampai 2000, 3000 itu nanti dibimbing sama si mursyidnya itu. Nah, orang yang mengikuti rangkaian ini namanya suluk ya. Mengikuti jalan gurunya. Dan biasanya memang konsisten dilakukan dalam beberapa periode waktu tertentu. Ya, jadi dia nanti umpamanya disuruh bacanya 1000 gitu. Puasa dulu, puasa 3 hari, 7 hari, itu ada hitungannya. Pada bilangan mana dia puasanya berapa hari dan zikirnya berapa. Nah, nanti dia waktu acara pertemuan dia bilang, ditanya sama gurunya, gimana bisa menjalankannya? Belum. Apa sebabnya? Jadi ada buka dialog itu. Apa sebabnya? Oh, kalau begitu berarti kamu ada makananmu yang tidak halal yang kamu makan. Ada ya hal-hal yang syubhat yang sebenarnya itu mesti kamu hindarkan itu. Maka dia dibimbing lagi, masuk lagi sampai benar-benar dia mengikuti jalan itu, suluknya itu mulus gitu. Itu yang dimaksud dengan suluk. Itu yang dimaksud dengan suluk. Dan memang betul ya, biasanya setiap tarikat itu memiliki mursyidnya sendiri-sendiri. Ya, betul. Oke, Pak Kiai, kalau kemudian kita bicara zikir tadi, zikir yang paling utama kan ada banyak nih macam-macam zikir ya. Ada takbir, tahlil. Yang paling utama memang la ilaha illallah. Iya, betul. Dan itu dalam hadis yang sahih. Afdholu dzikri la ilaha illallah. Astaghfirullah itu apakah juga bagian dari zikir? Nah, instrumen yang paling bagus sebelum berzikir adalah zikir. Dan oleh Nabi itu diajarkan ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, betul. Nah, Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ya ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, kalau berarti panglimanya istighfar gitu loh. Jadi level tertingginya dari itu. Istighfar. Nah, jadi sebelum dia zikir, pagi dia baca itu. Kan kalau dalam suluk, dalam thariqah ini, dia bacanya 3-3.
bilangan-bilangan itu dibacanya 3 pagi. Mhm. Artinya setelah sholat subuh. Dan nanti sebelum maghrib atau sesudah maghrib dia baca lagi zikirnya. Itu semacam zikir pagi petang yang mungkin banyak orang Iya, baca juga ya Pak Kiai. betul. Oke, Dan oke. itu di dalam tasawuf itu dikumpulkan hadis-hadis yang warid anin Nabi, bahwa apa yang dibaca Nabi di pagi hari, apa yang dibaca Nabi di sore hari. Mhm. Nah, itu dianjurkannya kita itu baca 3 yang kita sudah paham. Artinya gini, yang sudah paham, yang sudah tahu. Kan bisa jadi dari umpamanya 100, ada orang hafalnya 10. Mhm. Ya udah 10 aja, tapi baca 3 Hmm. tiap pagi dan sore jaga. Nah, yang pagi menjaga kita, melindungi kita sampai waktu petang, dan malam itu menjaga kita sampai datangnya masuk pagi lagi. Oke. Pak Kiai, nah kadang-kadang tuh saya mungkin pernah mengalami kebingungan tuh begini, habis sholat subuh, kan kita biasanya tahu ada itu tadi zikir pagi gitu ya. Tapi kan yang namanya seutama-utamanya zikir adalah baca Al-Quran. Kadang bingung zikir pagi dulu atau baca Quran dulu ya. Mana yang kadang-kadang kita harus memilih duluan tuh yang mana afdol? Kalau harus milih karena keterbatasan waktu, baca oke. Quran. Hmm. Karena memang hadisnya jelas bahwa ya tidak ada zikir yang lebih utama, ya, yang melebihi membaca Al-Quran, tidak ada. Jadi kalau waktu kita terbatas, sudah pagi baca Al-Quran, sore baca Quran. Kan nanti di dalam tasawuf juga dikelompokkan, ya, dikelompokkan. Ada orang-orang yang memang abid. Abid. Abid itu ya orang yang menuntaskan hidupnya itu hanya untuk ibadah. Sampai-sampai dia mencari penghidupan dunia nggak menarik. Nah, ini kita ingat ya para pemirsa, kajian kita beberapa yang awal ya, itu. yang awal. Ada orang yang kelompok pertama ini abid namanya. Maka dia ibadahnya benar-benar fotokopi itu yang dilakukan oleh Nabi. Pagi baca apa, sore baca apa, malam apa yang dilakukan difotokopi habis itu. Nah, ada yang kedua alim. Orang yang berilmu. Maka dia wiridannya tidak sama dengan abid. Karena waktunya habis untuk mutola'ah, belajar. Kemudian dia menyampaikan. Nah, wirid mengajar itu adalah thariqah tertinggi dibandingkan dengan thariqah-thariqah yang lain. Jadi kalau ada orang belajar dan mengajar, ini adalah thariqah yang tertinggi. Jadi abid itu menjadi thariqah yang nomor 2. Oh, Ya, yang levelnya ini nomor 2. Nah, yang ketiga ada orang al-muta'allim, orang yang pada level belajar. Nah, dia juga punya level tersendiri itu. Oh, di muta'alim sendiri itu ada? Ya, dia yang ketika dia mulai sadar, maka dia berkhidmat kepada gurunya kemana saja dia belajar, maka dia sudah punya makom sendiri. Dan ada al-muhtarif. Al-muhtarif itu orang yang berpenghidupan seperti layaknya ya kehidupan manusia. Dia pekerja, dia pedagang, dia petani, dia profesional. Tetapi dia tidak mencari duniawi saja. Ada waktu-waktu yang dia pilih untuk wirid gitu, untuk berzikir. Maka sebenarnya dia juga punya makom tersendiri. Bagus artinya. Nah, jadi yang tidak bagus itu ketika dia cuma muhtarib benar-benar bimaknal kalimah. Benar-benar cuma hidup saja. Walaupun tetap bermanfaat kan, uangnya dibuat istrinya, uangnya untuk mensekolahkan anaknya tetap. Tapi zikir nggak boleh ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang terakhir aja ya, yang hanya mementingkan ya urusan dunia saja. Tapi bagaimana dunia itu kita sempat bahas ya Pak Kiai. Jadi dunia menjadi jembatan kita untuk meraih akhirat, Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zikir, Doa, dan Wirid. Pak Kiai, tadi kita banyak membahas soal zikir dan juga wirid berkaitan dengan doa. Kalau dalam kajian tasawuf sendiri sebenarnya ada adab-adab berdoa yang perlu kita perhatikan, nggak? Ya, baik. Ada, dan itu
bagian dari yang menyebabkan doa itu mustajab. Ya. Orang yang mau berdoa pertama ya dia mesti tahu benar kalau dia beradanya di kota Mekah maka dia cari tempat-tempat yang mustajab. Ya di Multazam ya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kemudian di Hijir Ismail di samping Ka'bah yang seperti tapal kuda. Ya, kemudian di Mas'a tempat sa'i. Kemudian di belakang makam Ibrahim. Kalau di Madinah ya di Raudhah ya di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara mimbar dan makam Nabi itu ada Raudhah min Riyadil Jannah. Nah itu adalah tempat-tempat berdoa yang insya Allah tempat itu mustajab. Nah kalau kita tidak di kota Mekah, di Indonesia, maka ada waktu-waktu mustajab. Nah waktu mustajab diantaranya itu sulusul lailil akhir. Sepermalam yang ketiga. Sepertiga malam yang ketiga. Anggaplah kira-kira ya jam 2 sampai setengah 2 sampai dengan subuh. Nah di situ dia zikir, dia bertobat, kemudian dia menutupnya dengan berdoa. Yang kedua, bainal azan wal iqamah. Antara azan dengan iqamah itu kan biasanya kita sholat 2 rakaat. Nah jangan lupa habis sholat 2 rakaat kemudian dia berdoa. Nah biasanya kita suka luput nih di sini kan antara azan dan iqamah. Tahu tapi kadang-kadang nggak mau memanfaatkan waktu itu gitu loh Pak Kiai. Betul. Ada lagi yang mengatakan bainal khutbatain. Antara 2 khutbah bagi kaum laki yang hadir di masjid itu. Kan khutbah pertama duduk. Iya. Nah, kemudian biasanya kita dengar ada orang baca salawat, nah kita berdoa. Ada lagi ma bainal khutbah was shalah. Antara khatib selesai khutbah kemudian mau masuk ke mihrab. Nah pada saat itu dia berdoa juga. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Nah etikanya, adabnya sama seperti ad-doa kas-shalah. Ketika dia berdoa, dia memperlakukan dirinya ketika dia mau sholat. Artinya menutup aurat. Menutup aurat penting. Ya, kemudian menghadap kiblat, menundukkan kepala. Ya, dengan suara yang tidak tinggi. Itu bagian dari adab-adab berdoa. Perlu mengangkat tangan? Soal mengangkat tangan itu memang ada perbedaan pendapat. Okay. Ya, ada perbedaan pendapat. Tapi lazim di ulama Syafi'iyah itu angkat tangan. Angkat tangan juga kan ada yang seperti ini. Iya. Ada yang tinggi. Nah, kalau yang dobit itu kita menemukan ini perut ya, jemari kita. Seperti ini. Ini adalah ada dobitnya, artinya berdasarkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mau caranya begini atau begini pun juga Enggak harus. Enggak harus ya. Enggak harus. Tetapi dia menundukkan diri dalam kondisi dia meminta. Dan Allah suka itu ya, ketika orang itu meminta. Jadi kira-kira gini, kalau orang meminta itu kan sebenarnya dia nggak sombong. Iya, merendahkan diri. Nah, kecuali yang mutasawwib tuh, dia tidak minta bukan sombong. Malu karena sudah terlalu banyak diberi. Tapi bukannya Allah sebenarnya mau kalau hambanya minta-minta terus Pak Kiai? Iya betul, jadi cara pandangnya cara saja. Pandangnya betul. Subhanallah. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, harus suci menghadap kiblat gitu ya, menundukkan diri, merendahkan diri. Iya. Keyakinan tuh penting gak sih Pak Kiai? Nah ini yang penting. Ud'ullaha wa antum muqinun. Mintalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Jadi kita jangan berdoa tapi kita nggak yakin diterima. Itu bagian yang diingatkan sama Allah. Wa antum muqinun. Kalian dalam keadaan yakin diterima. Kenapa yakin diterima? Nggak ada yang ditolak. Yang orang suka menganggap ditolak itu bahwa yang dia minta itu benda A, diberikannya benda C. Dia nggak tahu C itu bukan karya dia, itu pemberian dari yang A. Menurut Allah nggak bagus kamu kalau dikasih A. Cocoknya yang C. Yang C, sebab kamu udah rajin sholatnya, rajin pengajian, rajin ya dengan kegiatan ini dan itu yang bagus. Ketika kamu kaya, mungkin kamu mainnya bukan di masjid. Kamu mainnya sudah di Ancol, mainnya di Singapura gitu. Betul. Nah, diberikannya B itu. Bukan ditolak. Oke, jadi harus yakin. Tapi kadang-kadang misalnya terbersit ketidakyakinan, keraguan-raguan.
cepat istighfar. Cepat istighfar. Iya. Jadi bukan kemudian pas ragu-ragu, ya udah deh nggak usah doa aja, nggak kayak gitu ya Pak Kiai Bukan, ya. istighfar, minta Istighfar. ampun, ya Allah, hambamu ini salah dalam meletakkan doa ini sehingga ada suuzon. Padahal kan mestinya dibangun husnuzon. Husnuzon. Dia yakin benar doanya diterima. Yakin benar doanya itu dikabulkan. Itu yang Oke. penting. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang merasa karena sudah terlalu banyak khilaf, sudah terlalu banyak dosa, tapi sebenarnya hati ini tergerak untuk bertobat. Tapi gimana ya Pak Kiai? Kadang-kadang mau doa aja kita merasa bahwa apakah Allah akan mengabulkan ya? Padahal saya kan banyak dosanya. Dosa saya yang kemarin tuh luar biasa. Masih ada hal-hal yang seperti itu yang mengganjal. Berarti memang apa yang harus diperbaiki dulu? Ya taubat. Taubat, Ya, diperbanyak taubatnya. Taubat diperbanyak dan dia yakini bahwa dosa dia tidak sebanyak kasih sayang Allah. Oke. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang perbuatannya super keji. Ya, ya Rasulullah, aku ingin bertaubat, tapi aku tidak yakin Allah menerima taubatmu. Ya, taubatku ini diterima. Mungkin Nabi memberikan gambaran bahwa dosamu tidak sebanyak rahmat Allah. Oke. Dia bilang tidak, dosaku lebih banyak dari rahmat Allah. Oke. Kokoh. Nabi bilang dosamu tidak seluas arasnya Allah. Tidak ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari arasnya Allah. Itu berarti kan rasa mungkin putus asanya, takutnya juga udah Ya, luar maka biasa. dia bilang dosamu tidak sebesar ya kasih sayang Allah. Tidak ya Rasul, lebih besar gitu. Ditanya apa sih dosamu? Sampai Rasulullah. Iya gitu. Jadi ada Penasaran, aspek iya, kemanusiaannya iya. juga. Dia ini anak muda yang dulu kan memang sulit menikah. Jadi kalau ada jenazah mati wanita cantik itu malam digali sama dia. Diangkat ke tanah kemudian dijima sama dia. Selesai dibungkus lagi, dimasukkan lagi, diuruk lagi. Hebat ini, berani bener dia gitu. Nabi ketika mendengar itu merah. Dan sempat diusir orang itu. Tapi ketika laki-laki itu lari keluar itu, Nabi ditegur. Bahwa kasih sayangku lebih besar dari dosa dia gitu. Maka Rasul memanggil sahabat, kau cari orang itu. Kau cari orang itu. Allah sudah menegurku, Allah menerima taubatnya. Karena dia sudah gitu. Cari orang itu, cari orang itu. Dicari karena dia larinya tunggu. Susah mencarinya. Akhirnya ada ketemu juga, ketemu dia. Balik. Rasul ingin ketemu. Allah sudah menerima dosamu. Taubat. Taubatmu sudah diterima. Yang benar, suruh balik. Ya saking senengnya dia mati. Orang ini Statusnya berarti matinya dalam rahmat Allah. jadi betul ya, kita tuh jangan putus asa ya. Ya jangan putus asa. Dan kita tuh nggak boleh ngejudge ya Pak Kiai. Maksudnya Iya. tuh kadang-kadang kan sekarang tuh karena mungkin saking mudahnya kita melihat segala penampakan Ya. di media sosial. Orang yang melakukan tindakan A, B, C, D. Yang mungkin banyak orang yang jadi mudah sekali untuk menghakimi. Ya kan? Itu jangan sama sekali. Jangan. Kita banyak yang terlihat lebih sedikit dari yang tidak terlihat. Betul. Kalau kita bisa memahaminya, maka kita tidak akan membuat sebuah penilaian. Dan bisa jadi mereka-mereka ini yang kemudian mungkin Allah buka aibnya, malah akan bisa menjadi orang yang soleh pada akhir hidupnya. Itu sangat banyak contohnya ya Pak Kiai ya? Oh banyak sekali. Itu tadi salah satunya. Ya luar biasa, ada seorang wanita pelacur. Ya, tetapi ketika dia ketemu dengan seorang laki-laki yang menjual hartanya, ya pengen, karena harganya mahal ini pelacur ini. Ketika uang sudah diberikan, wanita itu sudah bersedia, tapi dia tidak bisa melakukannya karena ingat dengan Tuhan, takut. Maka dia menangis dan uang itu tetap diberikan. Lari dia. Tapi wanita ini jadi sadar, uang orang ini kok membeli tapi dia tidak melakukannya. Kalau dia belum melakukan sudah takut, kalau aku mestinya apa? Maka dibungkuskannya, dia tinggalkan negeri itu, dicari laki-laki itu. Dicari sampai dia ketemu. Laki-laki itu ketika dia dicarinya, dia melihat dia lari dan ini meninggal dunia. Maka si wanita ini bilang, ada nggak adiknya atau kakaknya yang lebih bagus, yang sama sekurang sama dia, aku ingin
memberikan hartaku dan diriku ini. Mhm. Akhirnya ada adiknya yang sama-sama ahli ibadah, yang sama-sama melihara diri, maka dinikahkan dia. Ketika dia menikah, 7 nabi dan rasul lahir dari rahim wanita seorang pelacur. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, yang tahu akhir hidup itu kan bukan kita ya, Pak Kiai ya. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk menjudge orang lain. Betul. Oke, Masya Allah, ini luar biasa nih. Pelajaran ya, supaya saya juga jadi ngerem nih. Jempol sekarang kan nggak cuma mulut ya Pak Kiai, jempol kadang-kadang tuh Malah lebih parah. lebih parah. Karena bibirnya diam. Bibirnya diam tapi jempolnya nggak berhenti gitu. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Haka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.